Tak lupa juga ribuan salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat thayyibah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa, Allahu Akbar. Mereview kembali tanda-tanda kematian yang ada 9 kemarin ketika ditanya, alhamdulillah, luar biasa. Maka hati-hati, udah adakah merasa tanda-tanda kemarin yang 9 itu? Kalau sakit kepala, yang tengah-tengah sini udah mulai menggigil, sudah menggigil sebenarnya, ada AC di depan saya, 18, untung aja mati, udah menggigil. Maka tanda-tanda yang kita pelajari beberapa bulan lalu, itu sebagai sinyal supaya kita bersiap-siap untuk bertemu seseorang yang kita cintai aja, mungkin Tuan Guru Abdul Somad, mungkin Ustaz Adi Dayat, semacam-macam, tentu kita ada persiapannya. Apalagi Sang Maha Pencipta manusia. Maka jika kita belajar tentang tanda itu bukan untuk menakutkan, justru kita bersiap-siap. Ya, yang makannya banyak, ketika tahu mau mati, dikurangkanlah makannya. Biar nggak capek dan berat juga yang ngangkatnya. Kayak saya gitu kan. Saya kadang bingung juga, Ustazah diet lah. Sudah diet, saya nggak makan juga jarang. Cuma karena bahagia, Allah tambahkan lemak sini. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, hari ini adalah hari luar biasa. Tanggal berapa, Bu? 6 Oktober, paham saya. 6 Oktober tahun 2024. Kalau hijriahnya? Tanggal berapa? 3 Rabiul Akhir. Kemarin bulan Rabiul Awal. Bulan siapa? Lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna. Allah. Maka hari ini ketika diminta kajian di Musad Muslimah Akhir Zaman, saya minta kita membahas tentang salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kita bersalawat, Bu? Alhamdulillah. Berapa kali kita salawat satu hari? Ribuan kali. Tapi minimal 5 kali. Kenapa? 5 kali sholat. Ya kan? Nah, baik. Kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya selawat itu. Apakah penting atau bagaimana? Silakan buka Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat 56 surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Kalau kita baca terjemahan secara harfiah, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, berselawatlah kamu untuk Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, itu secara harfiahnya, secara ringkasnya terjemahannya. Kalau kita perhatikan ayat ini, biasa aja. Karena Allah berfirman juga dalam ayat lain, Innallah, pakai innallah juga, Innallaha la yastahi ayyatriba. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat kepemaan kayak gini, biasa aja. Tapi kalau kita teliti kembali, kalimat inna dalam bahasa Arab itu sesuatu pentaukitan, sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita perhatikan karena ada yang penting yang dibahas setelah itu. Nah, maka selama ini yuk selawat. Dia nggak tahu apa itu selawat. Nah,
Kalimat ini, innallaha, sesungguhnya. Siapa? Allah bersolawat. Nah, bun, ma huwa solawat? Apa itu solawat? Penghormatan. Apa itu solawat? Lagi, apa itu solawat? Salam. Apa itu solawat? Puji-pujian. Apa itu solawat? Allah mempunyai Nabi dan Rasul. Ada berapa jumlahnya? Yang diketahui 25, yang nggak diketahui banyak. Bahkan kalau kita tanya Nabi berapa? 120.000 lebih. Kalau Rasul 300 lebih. Tapi yang wajib kita ketahui 25, kan gitu. Di antara 25 ini tercatat dalam Al-Quran. Siapa aja? Adam, Idris, siapa lagi? Ya Adam, kata Allah. Ya Isa, kata Allah. Ya Musa, kata Allah. Ibrahim, segala macam. Tapi satu spesial, ketika Allah memanggil penutup Khatimul Anbiya, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Allah. Ya ayuhal mudaththir, ya ayuhal muzammil. Tentu ada sesuatu yang spesial terdapat pada kalimat itu. Sama kayak kita juga ibu, kita punya anak murid banyak, tapi ada yang kita buatkan namanya istimewa. Fulan, si Anu. Kenapa? Karena spesial di hatinya. Maka ketika Rasulullah, bayangkan ketika Allah sendiri memanggil Rasulullah dengan sebutan ya ayuhan nabi, ya ayuhal mudaththir, ya ayuhal muzammil, pakai lakop-lakopnya. Kita siapa, Bu? Maka tentu ada sesuatu yang istimewa. Kenapa Rasulullah istimewa? Allah panggil sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nih, Allah sendiri nih berfirman. Bayangkan, ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, apakah Allah sholat? Enggak. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Hai orang-orang beriman, dirikanlah sholat. Apakah Allah sholat? Enggak. Wa atuz zakah, apakah Allah zakat? Enggak. Ketika Allah perintahkan kita kayak gini, enggak ada Allah laksanakan. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah sendiri yang bersolawat. Tentu sesuatu yang penting. Tak hanya sekilas, cuma sholawat, gergetan saya. Maka sebuah kajian atau ta'lim, jika tak ada nama Nabi, maka ta'lim itu sangat tak beradab kepada Rasulullah. Nah, innallaha wa malaikatahu. Bayangkan, sesungguhnya Allah. Siapa yang berfirman? Allah sendiri. Nih, saya nih kata Allah. Wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat. Bun, malaikat berapa banyak? Banyak ustazah. Yusalluna 'alan nabi. Mereka semuanya berselawat kepada Nabi. Berarti ada yang spesial. Tapi apakah sama Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, atau kita berselawat kepada Nabi? Maka ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ini baru perintah. Hai orang-orang beriman, sallu. Ngapain? Salawatlah kalian. Sama kalimat fankihu ma tabalakum, nikahlah kalian. Perintah enggak? Perintah. Cuma bedanya kalau yang tadi itu fankihu ma tabalakum bagi yang sanggup. Kalau ini sallu. Kenapa? Kita harus berselawat pada Nabi. Wasallimu taslima, dan memberikan penghormatan kepadanya dengan penuh penghormatan. Nah, pada ayat ini, apa yang terjadi sebenarnya? Ada dua hal berita gembira. Yang pertama, satu, kabar berita bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang agung. Kalau manusia agung, tentu kita harus agungkan juga. Bahkan kita ini nggak ada apa-apanya. Nanti ketika hari kiamat datang, semua umat-umat meminta syafaat kepada Nabi mereka. Datang ke Nabi Adam, Idris macam, tak sanggup kasih syafaat, tapi datang kepada Nabi Muhammad memberikan syafaat. Maka lagi-lagi yang kita bicarakan bukan hanya hari ini, untuk kita mati belum kubur maupun nanti kita pulang ke akhirat nanti. Maka yang pertama, kabar berita gembira bahwa Rasul adalah mempunyai kedudukan yang sangat-sangat tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bun, Pak Jokowi itu hebat nggak? Hebat. Siapa yang mau mengganggu anaknya Pak Gibran? Ada yang berani? Oh, enggak. Kenapa? Bapaknya hebat. Kan gitu. Bahkan jangankan anaknya anak istri Gibran, tukang supir aja hebat. Jangan sampai kita mengganggu keluarga besarnya. Kenapa? Dia hebat. Maka Allah mempunyai hambanya yang mulia. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perintah kita sebagai hambanya untuk bersolawat. Dua hal ini. Maka yang kedua adalah perintah Allah untuk kita senantiasa bersolawat. Saya tanya ibu, salawat ini apa saja kedudukannya dalam ibadah kita? Ketika kita sholat wajib 5 waktu. Sebelum salam, adakah salawat? Ada. Menjadi sebagian rukun. Kalau kita nggak baca salawat, berarti tak sah sholat kita. Ketika kita sholat jenazah, sholat gaib, bukankah rakaat pertama, takbir pertama ada Al-Fatihah, yang kedua sholawat. Bayangkan, berarti penting sekali kedudukan sholawat. Bukankah kita berdoa untuk dikabulkan doa? Bahkan kata ulama, bisa jadi doa kita nggak sampai. Kenapa? Karena kita kurang bersolawat. Maka ibu-ibu semua yang dimurkai Allah Ta'ala, jika kita berdoa, awali dengan tahmid. Pada waktu tahmid kepada Allah Ta'ala, baru kita bersolawat, baru minta hajat. Kenapa? Itulah tentuan cara kita berdoa. Nah, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tadi, surat Al-Ahzab ayat 56, karena berkenaan dengan perkataan Ka'ab bin Ajrah. Ka'ab bin Ajrah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika ayat itu turun, Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kami bacaan salawat. Lalu Rasulullah mengajarkan bacaan salawat seperti lazim kita baca ketika tasyahud. Bagaimana bacanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada berapa nama di situ, Ibu? 3. Allah pertama, yang kedua Muhammad, yang ketiga Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa gak Nabi Adam aja, nenek moyang kita? Kok tiba-tiba ada Ibrahim? Kenapa gak Isa aja? Kenapa Kristen ngakuin? Kenapa gak Nabi Idris saja? Ada yang tahu? Karena Nabi Ibrahim adalah kakek moyangnya para Nabi. Mempunyai anak 2. Yang pertama siapa? Ishak. Dari emaknya siapa? Emaknya siapa? Hajar. Oh enggak. Ishak emaknya Sarah. Ayo hati-hati. Kalau Ismail emaknya siapa? Siti Hajar. Dan kita keturunan dari Siti Hajar. Maka menurut Imam Qurtubi tentang ayat tadi, ya, hadil ayah syarafallahu biha. Allah, ya, ayat tadi itu Allah memuliakan kedudukan Rasulullah. Baik hayatahu, kehidupannya masih hidup, wa mautahu, maupun dia sudah meninggal dunia. Bun, ketika kita mengucapkan salam, contoh, Assalamualaikum Bunda, jawabannya apa? Ketika kita mengucapkan salam, wajib nggak jawab salam? Wajib banget. Sesibuk apapun kita Bunda, kecuali sholat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena wajib menjawab salam. Bukankah kita sholat itu Assalamu alayka ayyuhan nabi? Adakah jawabannya? Ada. Hanya saja jangan kita pikirkan bagaimana bentuk jawabannya. Kalau ada jawaban, takkan mau Bunda sholat lagi. Saya bilang. At-tahiyatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Waalaikumsalam. Langsung terbalik. Kenapa coba? Kayaknya ada hantu di situ. Tentu
semua salam kita pasti dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya jangan tanya bagaimana caranya. Maka tadi kemuliaan untuk Rasulullah baik ketika dia hidup maupun dia mati. Bayangkan, satu hari aja minimal kita selawat 5 kali. Belum yang lainnya, salat sunnahnya, belum kita jadikan amalan-amalan segala macamnya. Nah, bukankah cara kita cinta pada seseorang itu dengan sering-sering menyebut namanya? Betul? Cinta ke suami, Bu? Cinta ke suami? Kok kecil kali suaranya? Cinta ke anak? Kalau anak kita di rumah masih kecil ya, nggak pulang main jam 3 jam 5, apa yang kita rasakan? Risau. Manalah anak. Bergetar hati kita. Mama nih kesel bisa makan. Coba nama saya terus gitu kan. Maka cinta kita kepada Rasulullah sering-seringlah menyebut namanya. Kenapa? Karena Rasulullah cinta dan bersyarat pada kita. Walaupun dalam keadaan apa? Kita kalau baca Al-Quran harus ada adabnya. Ya, harus berwudu, harus segala macam. Bagi yang haid itu ikhtilaf, ya, bagi yang murajaah segala macam. Tapi ketika kita berselawat tak ada syaratnya. Walaupun kamu sedang junub sekalipun, walaupun kamu sedang dalam hamam, ngapain? Hamam itu hal-hal yang kita kerjakan untuk diri kita, tapi dalam hati kita berselawat. Dalam keadaan sibuk apapun kamu berselawat, dibalas oleh Rasulullah. Maka pekerjaan amalan yang tanpa modal, tapi dahsyatnya luar biasa. Masya Allah. Wa dzakara manzilatahu min. Ya, ayat ini menjelaskan tentang kedudukan tertinggi Rasulullah. Allah sendiri berselawat, para malaikat berselawat kepada siapa? Kepada Nabi kekasihnya Allah. Wa zahara minha wa tahhara biha su' fi'lin man istahabba fi jahdihi fikrasu. Artinya apa? Ayat ini juga membersihkan dari perbuatan buruk orang-orang yang punya pemikiran buruk terhadap beliau. Ya maklum lah, hari gini kan masih banyak yang liberal, terus segala macam. Rasulullah itu adalah manusia yang gini. Kenapa? Menikah anak kecil, kan ada gitu. Ngapain kita harus ngurus itu? Hari gini ibu-ibu, Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah usia berapa tahun kemarin? Ketika diguali, usia berapa tahun? Udah gede. Cuman hikmah besar ketika Rasul menikah sama Aisyah apa coba? Karena Aisyah lah bisa menghafal ribuan hadis. Hati kita, mata kita tak sampai menjangkau ke sana. Karena Allah skenario sebaik-baiknya. Maka untuk membantah orang-orang yang liberal mengatakan Rasul kayak gini, itu bantah. Rasul adalah manusia mulia. Kemudian baik terhadap istrinya maupun anak sebagainya. Salawat juga. Nah, ini dia. Wassalatu minallah rahmatuhu wa ridwan. Maka menurut Imam Qurtubi, arti salawat dari Allah untuk Rasulullah sebagai apa? Sebagai rahmat untuk Rasulullah dan keridhaan Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah dan memberi rahmat khususan kepada Rasulullah dan ridha Allah kepada Rasulullah, bukankah kita harus bersandar kepada Rasulullah? Saya tanya ibu, sudahkah kita dapat tiket masuk syurga? Masih awang-awang Ustazah. Kalau dengan amalan kita kayaknya jauh dari panggang, dari api. Kalau kita bercerita masalah selawat, para ulama satu hari itu ribuan. Kita 100 hari udah penat gitu. Kenapa coba? Ketika HP berbunyi, udah lupa salawatnya. Maka tadi yang pertama, salawatnya Allah kepada Rasulullah sebagai apa? Rahmatnya Allah. Bun, kita masuk surga bukan karena amalan kita. Walaupun kita hafal 30 juz, walaupun kita hebat dan segala macam, tapi kalau Allah Ta'ala ridho, apa yang kita harapkan? Maka kita masuk surga tentu dengan rahmatnya. Karena kita nggak punya apa-apa, bersandarlah kita kepada yang dapat rahmat siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah aja kita cerita dalam hadis segala macam, ketika dia sholat sampai bengkak kakinya, kita bengkak nggak? Enggak. Jujur aja, kenapa? Ketika udah agak nyut-nyut, adalah sholat aja. Kenapa? Tidur. Bahkan kita sering dipanggil, kenapa? Malam ketika kencing, itu adalah sinyal. Cuma apa? Karena kita manusia,
cuma pipis doang, tidur lagi. Padahal sinyal, hambaku bangun sholat. Rasulullah tanpa sinyal. Kenapa? Dengan cinta datang kepada Allah. Sementara kita bersedekah pun masih mikir-mikir. Jujur, uang 100.000, nggak ada nasi di rumah, sedekah berapa? Tak bisa lah 100.000, paling 10.000. Padahal yang kita makan jadi bangkai, yang kita pakai jadi lusuh, tapi yang kita infakkan menjadi bekal kita pulang kampung akhirat. Yang kedua, selawat malaikat kepada Rasulullah. Ngapain? Allah sendiri berselawat, kemudian malaikat juga berselawat. Ngapain juga selawat? Maknanya malaikat berselawat kepada Rasulullah sebagai doa, sebagai doa wal istighfar, dan minta ampun kepada Allah untuk Rasulullah. Masya Allah. Lagi-lagi kita nggak ada apa-apanya. Lagi-lagi kita bersandar pada hal yang mulia. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW, memintakan doa dan ampunan khusus untuk Rasulullah SAW. Yang terakhir, wa minal ummah ad-du'a wa ta'zim di amrihi. Nah, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berselawat. Ngapain? Diartikan sebagai doa. Kenapa? Karena kita butuh doa dikabulkan, dan sebagai perintah ta'zim, pengagungan kepada perintah Rasulullah SAW. Maka ibu-ibu, ini menurut Imam Qurtubi dalam tafsirnya, makna salawat, makna tafsir surat Al-Ahzab ayat 56. Sementara dalam Ibnu Katsir, tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan, Imam Bukhari mengatakan kepada Abu Aliyah telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan selawat kepada Allah adalah puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, kata Ibnu Katsir, Allah berselawat kepada Muhammad sebagai apa? Bentuk pujian. Kalau Allah sendiri memuji Nabi Muhammad, bukankah kita jauh lebih baik memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bentuk para malaikat berselawat kepada Nabi sebagai apa? Doa untuk Nabi. Tadi arti daripada Allah selawat kepada Nabi puji-pujian, arti selawat malaikat kepada Nabi sebagai apa? Bentuk doa. Dan kita berselawat kepada Nabi sebagai minta doa juga, dan minta sebagai perintah ta'zim kepada Rasulullah. Kemudian dalam tafsir modern, tafsir Al-Misbah, ada yang punya tafsir Misbah ibu? Siapa? Ada yang tahu karangan siapa tafsir Misbah? Tafsir Misbah adalah karangan imam kita Quraisy Syihab, menjelaskan makna dari kata sallu berarti sholah, yang bermakna menyebut-nyebut yang baik serta ucapan-ucapan yang mengundang kebajikan. Curahan rahmat, kemuliaan, dan kesejahteraan. Tuh simpulan makna salawat. Maka makna salawat dalam ayat ini kata beliau, mengakui kerasulan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta memohon kepada Allah melahirkan keutamaannya. Maksudnya apa? Melahirkan kemuliaan atas kemuliaan nabi-nabi yang lainnya. Allahu Akbar. Maka kalau kita membahas masalah satu ayat ini aja, kita bergetar aras sebenarnya. Kekasih Allah yang kita bahas. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Sirajuddin menyimpulkan bahwa makna Allah berselawat kepada Rasulullah, satu, kasih sayang Allah yang khusus kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, sanjungan Allah kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, pengagungan Allah terhadap Rasulullah SAW. Yang keempat, penghormatan Allah terhadap Rasulullah SAW. Kalau kita paham saat ini, berarti penting nggak kita bersolawat? Satu hari cukup gak cuma 5 kali solawat? Maka kalau kita cerita-cerita, kenapa para ulama imam itu satu hari bersolawat 1000 kali? Karena dia cinta pada Rasulullah. Kita jangan cinta. Kita tanya aja satu ini, siapa Bapak Rasulullah, Ibu? Siapa Bapak Rasulullah? Bin
bin, bin, bin. Sampai 2 udah paham saja, ketiga 4 kita lagi. Kenapa? Karena kita masih awam siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kalau saya tanya, ibu salawat, salawat. Coba salawat Ibrahimiyah, yang mana satu Ustazah? Salawat Ibrahimiyah itu ada salawat ketika kita tasyahud akhir. Itu dia. Maka tadi bentuk makna Allah bersalawat kepada Rasulullah menunjukkan bahwasanya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa sebabnya? Maka ketika ada orang yang bersalawat, kita tidak besar juga, maka kita termasuk orang yang bakhil. Apa kata Rasulullah? Al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusall alaihi. Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sampingnya, dia tak mau bersalawat kepadaku. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ibu ketika saya di Mesir, ketika ada yang berantem, tahu berantem bu? Pakai pisau segala macam, udah jatuhan, namanya kita sama-sama sibuk jalan, tertabrak mobil, turunlah 2 yang kanan dan kiri mau berantem, yang dari sana datang, sallu ala nabi, berhenti berantem dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena fadilahnya besar sekali. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mendengar namaku tak sebut salawat, dia adalah orang yang bakhil. Bukan bakhil karena harta, rezeki, tapi bakhil menyebut namaku. Padahal menyebut nama Rasulullah sebuah perintah. Hadis-hadis tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dikabulkannya doa kita. Sami'a Rasulullah rajulan yad'u fi salatihi lam yujad. Apabila seseorang antara kamu membaca salawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu bacalah salat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang kehendakinya. Maka kalau kita ingin berdoa, bacalah salat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat sampai akhir. Ndak hafal juga? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah, baca doa. Tentu tadi kita berzikir dulu, Allah segala macam. Seperti biasa, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sampai akhirnya. Setiap kali pembukaan biasakan bersolawat. Kenapa? Karena dikabulkan doa kita. Yang kedua dijanjikan pahala berlipat ganda. Allah. Bun, mana tinggi kita berzikir kepada Allah dengan istighfar atau bersolawat? Nah, akan kita bahas. Apa kata salam? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 marrat. Barang siapa berselawat kepadaku sekali aja, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Bukankah tadi Allah berselawat kepada Rasulullah sebagai bentuk pengagungan, rahmatnya, ridhonya. Kalau satu aja kita berselawat kepada Rasulullah, Allah balas pada orang yang berselawat tadi dengan 10 kali. Kalau kita baca 10 kali, dibalas 100 kali. Kita baca 100 kali, dibalas 1000 kali. Pertanyaannya, Ustazah, kamu udah berselawat kok nggak ada pengaruhnya? 1, bagaimana bacaan salawat kita? Bagaimana penyebutan kita menyebut nama kekasih Allah? Sebab masih banyak kalau kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masih banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masih banyak. Sampai ketika ada yang menulis Ibrahim itu pakai hak kecil, Ibrahim atau Ibrahim. Hati-hati. Jika kita salah menyebut nama, tepatkah kita sampaikan salam kita? Baiklah, sama-sama kita saksikan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Dian Septiana. Saya nggak mau. Nama saya Septiani. Kenapa? Maka bapak saya dengan cinta kasih nama. Begitu juga Rasulullah. Dikasih Allah nama Ahmad jadi Muhammad. Ya, kita baca Muhammad, itu beda.
Sholli itu beda maknanya. Maka tadi bisa jadi kenapa kita nggak dapat nih jadi pahala 10 kali lipat, karena bisa jadi ucapan kita tak tepat pada maksudnya, tak tepat pada tajwidnya, nggak tepat pada panjang pendeknya. Maka kita cek bacaan salawat kita. Bayangkan 1 kali aja kita bersalawat, Allah balas 10. Sementara Allah bersalawat kepada Rasulullah, apa dapat Rasulullah? Keberkahan, rahmat, ridhonya Allah. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah balas kita dengan 10. 10 apa? Terserah Allah. Apa yang kita inginkan. Ya. Yang ketiga, man shalla salatan wahidatan. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat wa huttat anhu 10 khati'at. Kata Rasulullah, barang siapa di antara umatku yang berselawat kepadamu sekali, maka Allah menulis baginya 10 kebaikan. Wa huttat anhu 10 khati'at, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan. Wa rufi'at lahu 10 darajat, meninggikan sebanyak 10 derajat dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Tadi saya bilang, Bun, kita harus istighfar pada Allah. Mana lebih banyak kita istighfar atau selawat? Kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, cuma sekali. Astagfirullahaladzim. Bukan berarti saya bilang ini enggak. Kata Imam Romli, kalau ditanya mana harus banyak kita baca, seharusnya kita baca semuanya. Mana yang banyak kita baca antara selawat ataupun istighfar, perbanyaklah selawat. Kenapa? 1 selawat 10 keburukan akan dihapus. Maka lagi-lagi ilmu itu harus mendapatkan akhirat itu harus ada ilmunya. Kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim, tapi selawat cuma 10 kali. Harusnya terbalik. Kalau kita memang pedagang, tentu kita ngambil untung nggak? Untung. Kalau saya cuma sekali bayar 10 lipat gandanya, pilih mana? Tentu kita pilih yang berlipat gandanya. Maka kata Imam Romli, kalau saya ditanya mana banyaknya saya berselawat atau istighfar, maka saya bilang perbanyaklah selawat. Sebab apa? 1 selawat dibalas Allah 10 kali. 1 selawat dihapuskan Allah 10 keburukan. Jadi dosa-dosa kita dihapus Allah 10 kali. 1 selawat diangkat 10 derajat Allah. Maka saya pikir juga, kenapa ulama-ulama kita kalau bercerita, para habaib ribuan kali salawatnya. Bayangkan, 1 aja dapat 10, ribuan kali tak tertandingi. Dan itulah cara cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Maka cinta kita masih dipertanyakan. Capek saja salawat, lemas salawat, padahal Allah lihat di senar seluruhnya memberikan solusi dengan solawat. Nah, itu dia. Maka dengan salawat tadi mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian keempat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah mengatakan dari Ibnu Mas'ud? Aulan nas bi yaumal qiyamah, manusia yang paling berhak bersamaku nanti pada hari kiamat ialah aktsaruhum alayya salata, yang paling banyak membaca selawat kepadaku pula. Bun, kita mau bertemu sama Ustaz Abdul Somad, ada pernah ketemu langsung, Bun? Bisakah kita salaman? Makan mau. Wes kakak mau sama ibu, kecuali yang tua-tua. Yang tua-tua tengoknya, ayah tua mau salaman. Yang muda-muda nggak akan mau. Mau dia foto, nggak akan mau. Hatta anak kita laki-laki pun, suami kita segala macam, tak akan bisa dapat menembus. Kenapa coba? Karena banyak nih pengawalan segala macam. Tapi bagaimana di akhirat kelak? Para umat-umat meminta syafaat kepada masing-masing nabi mereka. Minta kepada Nabi Ibrahim, minta kepada Nabi Isa, minta kepada Nabi Adam. Tapi kepada Nabi Muhammad, langsung Rasulullah kasihkan. Tanpa ada batas. Pertanda apa coba? Selawat kita diterima Rasulullah SAW. Maka, maukah kita bersama Rasulullah di akhir kelak? Mau dengan cara apa? Perbanyaklah bersolawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang hitung nggak? Udah berapa kali selawat kita?
Saza 1, 2, 3, 4, 5. Karena kata mak-maknya suka hitung-hitungan. Kenapa coba? Belum suka diskon. Maka kalau ada amalan yang paling diskon, dikerjakannya tuh simple, lebih cepat. Nah, gitu kan. Mana tahu ada yang menghitung bacaan salawat tadi. Yang kelima, mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala berkata, annahu sami'a Rasulullah mengatakan, "Idza sami'umud du'a," ya, jika kalian mendengar azan, kemudian ngapain? Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh azan tadi. Oke. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita ngapain, Bu? Oh, masih azan. Ngapain? HP masih pegang. Masa masih? Bahkan ngota juga masih sama kawan. Maka saya kalau setiap kali ada pertemuan pengajian, jika ada azan, kalau nggak terlalu penting kali, stop dulu bunyinya, kita dengar azan. Dibiasakan. Kenapa? Itu panggilan kemenangan. Maka satu hal yang sangat sayangkan, ketika ada yang sedang ada masalah, Ustazah, Umi ada masalah, terus saya nggak tahu kemana perginya. Jadi nggak tahu kemana perginya, nggak tahu. Yang tadi azan ngapain? Sholat. Tahu nggak apa kata dia? Hayya 'alas shalah. Yuk sholat yuk. Hayya 'alal falah. Ayo kita menang yuk. Itulah alasannya kenapa azan 5 kali. Ketika kamu punya masalah malam, subuh Allah balas, iya jawabannya. Ketika punya masalah pagi sampai siang, zuhur Allah memanggil. Ketika ada masalah siang sampai asar, Allah memanggil 5 kali. Tak dapat juga ketenangan. Bisa jadi kita nggak paham kenapa kita sholat. Bisa jadi kita nggak paham kenapa Allah manggil kita 5 kali sehari semalam. Maka ibu-ibu semuanya, tak ada manusia yang nggak punya masalah. Tak ada. Kalau ibu mau tanya depan ibu ini, banyak kali masalah. Tapi happy aja. Kenapa coba? Hidup itu harus happy cuma sekali. Ini kadang kita cuma ada masalah mau mati. Yang mati mau bangkit lagi. Mumpung kita masih hidup, nikmati hidup kita dengan apa? Berbanyak amal ibadah. Maka kata UAS, saya pernah sekali kata UAS, kita ini dikasih Allah lebih waktu usia. Hidupkan Allah saat ini masih panjang. Bukan karena kita kehebat, tapi karena kurang persiapan pulang kampung halaman. Maka ibu jangan merasa, alhamdulillah panjang usia. Bisa aja tak berkah usia kita. Ini maksiat banyak. Sehingga Allah kasih kita kesempatan apa? Banyaklah ikut pengajian. Banyaklah beramal soleh. Sebab kita tak abadi di dunia ini. Ada kampung lain yang menunggu kita. Saya tanya, kapan jaraknya? Tak lama. Ada yang usia 63, ada yang lewat, alhamdulillah. Tapi tak menjamin 63. Bisa jadi 36. Bisa jadi besok, bisa juga detik ini juga. Maka pertanyaannya, bekal apa kita bawa pulang ke kampung halaman? Summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kalau kamu azan, ikuti kata azan itu, maka bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, maka Allah bersolat sekali, lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku. Karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Maka barang siapa yang memohon untuk wasilah, maka ia akan meraih syafaat kelak di akhir kiamat. Lagi-lagi ibu, ya dengan waktu 1,5 jam tak sanggup kita menceritakan tentang fadilah salawat. Nanti kita bahas Imam Ibnu Qayyim sama Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengungkapkan 39 fadilah salawat. Jangan ke 9, 1 aja dia bergetar kita dengarnya. Berarti besar sekali fadilah salawat ini. Kemudian yang keenam, dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang banyak bersalat kepadaku, kata Rasulullah, sesungguhnya disetorkan kepadaku setiap hari Jumat, barang siapa yang paling banyak bersalat kepadaku, dia akan mendapatkan kedudukan yang paling dekat denganku. Nih, tiketnya udah dapat, kisi-kisi udah dapat. Bahkan ibu-ibu semuanya, ketika kita meninggal dunia, bukankah datang malaikat munkar nakir? Apa pertanyaannya? Ma rabbuka? Apa jawabannya? Siapa Tuhan kalian? Allah. Ma nabiyuka? Siapa nabimu? Mungkinkah kita sebut Nabi Muhammad kalau kita jarang berselawat kepadanya? Sallu ala Nabi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kisi-kisi ini dikasih Allah lihat Rasulullah kapan? 1400 tahun yang lalu. Tapi seiring waktu berjalan kita terlena dengan dunia kita masing-masing, kita jarang bersolawat. Baik, tadi. Kemudian kapan waktu terbaik membaca solawat? Nah, kapan waktu terbaik membaca solawat? Yang pertama, solawatlah kita pada hari Jumat. Kapan Ibu? Hari Jumat, Yaumul Jumu'ah. Apa kata salaf? Di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Perbanyaklah salawat di hari itu. Kenapa? Sesungguhnya salawat kalian itu akan disajikan untukku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami akan disajikan untuk engkau? Sementara engkau tidak berbau dengan tanah. Mereka juga ada yang mengatakan, engkau telah rusak, telah hancur dengan tanah. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas bumi untuk merusakkan jasad-jasad para nabi. Berarti Rasulullah masih utuh. Kalau kita bahas masalah ini panjang Ibu, bukan hanya Rasulullah, para muazin Allah kekalkan tubuhnya, para hafiz Quran Allah kekalkan tubuhnya. Orang-orang saleh apalagi kekasih Allah. Maka ketika ada kaum-kaum kafir ingin merusak makam Nabi, apa tadi? Tak ada yang sanggup. 1000 tahun mereka berusaha, tak ada yang sanggup untuk menembus ke makam Nabi. Kenapa? Allah sendiri yang menjaganya. Bayangkan. Maka tadi 1 kali salawat Allah balas. Ustazah, tasnya ada 40. Bagaimana Rasulullah menjawab? Jangan tanyakan bagaimananya. Itu ilmu Allah. Dulu pun kita nggak pernah nyangka ketika kita bisa video call lewat kawan kita lewat HP. Dulu ketika saya kuliah di Mesir, mau nelpon orang tua itu tapi selama-lama. 1, duitnya habis. Yang kedua, memang mahal. 50.000 itu cuma berapa menit. Tapi hari ini dengan cara apa? Video call nampak depan mata. Dulu saya ingin bercerita kepada orang tua saya tentang Mesir gimana. Buat surat berapa lama? 3 bulan. Udah lupa saya ceritanya apa surat itu. Saking lamanya. Tapi hari ini ada masalah, langsung video call. Terpikirkah kita saat ini? Masih sebatas ini. Tapi salawat kita, ijabah, dibalas oleh Allah, dijawab oleh Rasulullah. Terus kita pikirkan kenapa? Itu hak vetonya Allah sendiri. Yang jelas, tanggung jawab kita adalah bersolawat. Karena itu adalah perintah. Maka tadi saya bilang, ketika kita bersolawat Ibu, Assalamu alaika ya Rasulullah. Jangan kira dibalas. Pasti dibalas. Hanya saja bukan cara kita mendengar. Seandainya kita dikasih Allah mendengar sekali aja. Waalaikumsalam. Mau kita salat lagi Bu? Kenapa? Bergetar Sazah. Ada yang menjawab di salam. Siapa? Tak tahulah kiri kanan depan belakangnya. Tapi ada suara. Tapi Allah hijabkan. Hanya saja bagaimana cara kita mencintai Nabi. Perbanyaklah dengan bersolawat. Yang kedua tadi kapan lagi? Ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebuah hadis mengatakan, hinalah orang yang mendengar namaku tersebut disebutkan kemudian ia tak besar kepadaku. Tadi bakhil, kedua hina. Maka Ibu sesibuk-sibuknya kita ada yang selawat Allahumma sholli Muhammad, salawat Allahumma sholli Muhammad. Maka saya bilang keren juga di Mesir itu. Ketika dia marah, berkelahi tetangga, udah mau berantem, datang dari ujung sana, sallu ala Nabi, Allahumma sholli Muhammad. Stop dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Nama kekasih Allah disebutkan. Bukankah tadi bilang 1 kali disebut nama kekasih Allah, 10 kali Allah balas. Maka pertanda kita belum cinta kepada Nabi karena kita belum kenal siapa yang kita sholawatkan. Yang ketiga, kapan? Ketika ziarah kubur. Nah, maka kata Rasulullah mengatakan, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan dan bacalah selawat untukku karena sesungguhnya bacaan selawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Maka ibu semuanya, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ya, saat yang kubur, yang depan yang belakang semacam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampaikan juga salam kepada Rasulullah. Nah, maka ibu semuanya, mulai sekarang ini kalau ke kuburan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampaikan kepada Rasulullah.
Bukankah Rasul akan memberikan syafaat? Yang keempat, pada permulaan dan pada akhir doa. Tadi kita sudah doa awal dengan salawat, tutup dengan wassalamualaikum, tutup dengan salawat. Maka kata Fadalah bin Ubaid, juga orang berdoa kepadanya, Rasulullah menyampaikan mendengar seseorang berdoa dalam salatnya tanpa menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak membaca salat untuk Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, orang ini sangat tergesa-gesa. Beliau lantas memanggilnya dan bersabda kepadanya atau kepada orang lain, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya ia memulaikan dengan memuji dan menyanjung Tuhannya yang Maha Suci, kemudian membacakan salawat untuk Nabi, kemudian setelah itu berdoa sekehendaknya. Adab-adab berdoa. Kak Ibu, sesibuknya kita udah assalamualaikum, tasawuf lagi istighfar semacam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ulama kita menganjurkan setelah sholat tahajud tengah malam witir, mana banyak salawat sama istighfar, banyaklah salawat. Tapi kita punya target juga, harus istighfar, tapi banyaklah salawat. Sebab apa? Satu salawat dihapuskan 10 dosa. Matematika seperti itu. Tentu kita ingin berdagang dengan secara untung. Yang kelima kapan? Setelah membaca tasyahud akhir, wajib. Diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasul bersabda, jika seseorang dari kamu bertasyahud dalam salat, maka hendaknya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bacalah selesai. Ya, baca selesai. Kenapa coba? Inilah tempat-tempat harus banyak berselawat. Yang keenam, setelah azan dan iqamah. Nah, tadi sedang azan, salawat sedikit-sedikit. Setelah azan selesai, udah doa. Allahumma rabb hadhil qamah wa salatul qa'imah, bacalah salawat. Apabila kamu mendengarkan muazin menyerukan azan, maka jawablah dengan jawaban yang sama dibaca. Setelah itu kata salam, bersolawatlah kepadaku. Riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi, mulai saat ini bukan hanya kapan aja Ibu, kalau bisa setelah azan, salawat. Kamu salawat. Maka saya paling senang pergi keluar. Karena kan kita keluar, fokus pakai motor, bersalawatlah. Sebab kalau di rumah, Allahumma sholli Muhammad, mama, hilang lagi. Allahumma sholli Muhammad, ma, anak saya 3 Bu. Yang satu gede, yang tengah yang musuh. Tentu aneka ragam kelakuannya. Allahumma sholli Muhammad itu tumpah. Kalau saya selesaikan itu tumpah lagi minuman itu. Maka saya berhenti lagi. Maka ibu-ibu yang sudah selesai urusan anak-anaknya, bersyukurlah ada waktu untuk istri. Tapi bukan berarti kita muda ini nggak bisa. Bisa kapanpun. Maka amalan yang tak perlu pakai wudu, yang tak perlu pakai tenaga, yang tak perlu waktu khusus, kapanpun dimanapun, walaupun sedang berjunub sekalipun. Allah. Ngapain? Bersolawat. Yang terakhir juga, kapan kita bersolawat? Ketika sholat jenazah, ketika takbir kedua, maupun sholat gaib. Ayo. Baik, kita akan bahas tentang menurut pendapat Al-Alamah Ibnu Qayyim dan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya menceritakan ada 39 fadilah, manfaat, keutamaan kita bersolawat. Kalau kita bacakan, waktu setengah jam lagi. Yang penting saya bacakan semua penting. Tapi yang pertama adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau perintah kita kerjakan, kalau nggak kerjakan dosa kita. Karena perintah. Maka ibu, di balik perintah itu ribuan manfaat yang kita dapatkan. Kita kembali tadi review tadi, ya Allah, semua ibadah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Hai orang beriman, salat kamu, zakat kamu, tapi Allah tidak mengerjakannya. Berperang kamu, Allah tak mengerjakannya. Tapi ketika Allah berselawat, Allah sendiri sebagai contoh tauladan, kata Allah, innallah wa malaikatahu. Aku saja kata Allah dan para malaikat berselawat. Berarti kita jauh lebih wajib untuk berselawat. Kenapa? Tak orang lain mendapatkan berkahnya, kita juga dapat keberkahannya.
Maka yang pertama, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim tadi, bersalat kepada Nabi sesuai dengan perintahnya. Tapi ingat, perbedaannya 3 tadi. Tidak sama, walaupun bentuk kalimatnya sama, selawat, tapi 3 manfaatnya beda. Allah bersalat kepada Rasulullah sebagai bentuk keridhaan, kecintaan rahmat. Kedua, malaikat bersalat kepada Rasulullah sebagai doa dan ampunan kepada Rasulullah, ampunan. Ketiga, kita bersalat kepada Rasulullah SAW sebagai hasil cinta kita, ya, mohon kita segala macam pada Rasulullah. Perbedaan tingkatnya. Sama pada kalimatnya, beda pada maknanya. Yang ketiga, orang yang bersalat kali mendapatkan berapa? 10 balasan dari Allah. Maka kalau kita orang matematika punya atau pedagang, tentu yang kita kerjakan jika ada untung lebih, tentu saya jualan situ. Udah jelas itu untung banyak, tentu saya akan fokus ke situ. Kenapa coba? Banyak kali untungnya. Maka 1 kita berselawat, 10 kali Allah membalasnya. Kemudian 10 kali kita berselawat kata Rasulullah SAW memperoleh 10 derajat. Allah. Yang ke-5. Maka 10 kali kita berselawat, 1 kali berselawat, Allah kasihkan kita 10 kali derajatnya. Kemudian yang ke-6, bagi yang berselawat dicatat 10 kebaikan. Allahu Akbar. Maka seringlah kita berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan alangkah baiknya coba ibu selawat sempurna. Mengapa? Sampai kalimat innaka hamidun majid. Karena ini selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan selawat lain Ustazah? Silakan, nggak masalah. Ini bentuk-bentuk selawat apa saja? Banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada. Salat Badar gimana? Ada yang hafal? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala habibillah. Ada lagi banyak. Salat al-Fatih, silakan. Terus Satibul Qulub. Ada yang hafal? Itu salawat Jibril. Salatu itu apa ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wadi ihab afiyatil niwa shifa wa nur wa diyaiha alihi wa sahbihi. Salat Jibril. Ingat? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Stop. Ibu-ibu, pernah nggak dengar kisah sahabat Nabi yang punya maksiat? Apa itu? Maksiatnya minum khamr. Tetapi karena besar cintanya kepada Rasulullah, dapat syafaat Rasulullah. Siapa? Betul. Sayyidina Nu'aiman. Siapa yang tak kenal? Tak ada sahabat Nabi yang bisa membuat Rasulullah ketawa. Ketika datang Nu'aiman, pasti ketawa. Kayak kita juga Bu, kita punya circle kehidupan, tapi kedatang satu ini, apapun ada yang lucu bagi diri dia. Sampai segitunya. Maka, siapa yang tak kenal Nu'aiman? Apa sahabat Rasulullah?
Yang satu maksiatnya, suka minum khamar. Rasulullah marah. Dijilid, iya, dicambuk. Kenapa? Karena itu adalah dosa besar. Saking seringnya minum khamar, para sahabat melaknat dia. Bayangkan, melaknat Nuaiman. Apa kata Rasulullah SAW? Marah Rasulullah SAW. Jangan kalian laknat Nuaiman. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada yang lainnya. Maka bayangkanlah, Nuaiman ini adalah manusia yang unik, saya bilang. Suatu hari Nuaiman ingin memberikan Rasulullah hadiah lewat seorang tukang madu. Yang namanya Nuaiman gak punya duit. Gimana caranya kasih hadiah kepada Rasulullah SAW? Maka dia bilang, tukang madu, saya beli hadiah beli madu kamu ini. Untuk siapa? Untuk seseorang yang cintai. Itu begini Nabi. Tapi dengan syarat, uangnya kapan? Kamu minta pada orang nanti, katanya. Diambilnya mau tadi, bawa pulang. Ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya hadiah. Sebagai sahabat pun dikasih hadiah, tentu bahagia. Apa hadiahnya? Dituangkannya madu. Minumlah Rasulullah, enak madunya, memang enak. Pergilah dia. Yang tukang madu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini madu belum dibayar. Jadi siapa yang bayar? Kan saya dikasih sama Nuaiman. Betul, Nuaiman kasih hadiah. Cuma dia minta, tolong minta sama yang dikasih madu tadi. Karena dia yang bayar. Allahu Akbar. Saya bilang, saya nggak pernah ketemu teman separah Nuaimannya. Tapi ya Allah, itulah bisa membuat Rasulullah ketawa. Bayangkan, hanya lucunya membuat Rasulullah ketawa. Maka ketika Nuaiman meninggal dunia, tentu Rasulullah sedih. Mengadakan ke kuburan segala macam. Dia juga dikuburkan. Kita kan pernah punya kisah, ketika 3 langkah kaki, kan gitu kisahnya. Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Ngapain? Bertanya. Hei Nuaiman, bangkit. Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau kita lagi menjawabnya, gak bisa kita jawab. Kenapa coba? Pertanyaan diri kita, kapan zikir, kapan kita memutah. Yang kedua, ya Nuaiman, ma nabiyuka. Ketawa Nuaiman. Kau bertanya nabiku? Tuh di atas tuh nabiku. Maka Rasulullah ketawa di atas. Wahai Rasulullah, kenapa ketawa? Kata sahabat. Gimana gak ketawa? Ini Nuaiman sedang ditanya sama malaikat. Siapa nabimu? Apa kata Nuaiman? Nabi, aku tanya, itu di atas tuh, sedang menunggu. Itu cintanya Nuaiman kepada Allah dan Rasulnya. Dari ini kita tahu, jangan pernah menjustis, menghukumi seseorang yang buat maksiat selama jadi maksiat. Bisa jadi lebih mulia pada kita. Dia punya dosa besar, mungkin nggak dapat tempat circle yang baik untuk mengubah kehidupannya. Tapi kita sebagai kawannya, sahabatnya, tetangganya, memberitahu, udah sebatas menyampaikan. Gimana ke depannya mau tidak terserah dia. Kenapa? Rasulullah ada sebagai utusan menyampaikan wahyu. Udah, yang mengubah itu adalah Allah yang memberikan hidayah. Hanya saja jangan pernah menghakimi. Si Anu belum berjilbab, berarti kafir. Astagfirullahaladzim. Si Anu itu bacaan Qurannya salah. Enggak sah. Jangan. Bisa jadi dia berusaha, tapi belum dapat hidayah. Ini buktinya ketika Nuaiman dilaknat oleh para sahabat, Rasulullah marah. Kata marah, jangan kalian melaknat dia. Karena cintanya kepada Allah dan Rasul lebih besar pada yang lainnya. Bayangkan tadi ketika dalam kubur pun masih juga dia bisa ketawa. Bertanya kepada aku malaikat tentang Muhammad. Tuh, nabiku di atas sedang menunggu. Allah. Lah kita merasa paling alim. Selawatnya. Tapi juga paling banyak jahatnya. Apa? Mulut kita tak dijaga. Hati-hati. Karena banyak neraka itu perempuan. Neraka. Karena banyak berbuat zalim. Terutama mulutnya. Oke. Kemudian orang yang berselawat tadi. Apalagi? Diharapkan doanya akan dikabulkan. Allah. Maka tadi bunda. Kalau kita punya hajat. Awali dengan istighfar. Awali dengan salawat, mintalah hadiah kepada Allah. Itu dengan salawat. Kalaupun belum dikabulkan, 1. Jangan maksa Allah mengabulkan doa. Karena Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kadang di hati kita, saya berdoa ustazah, tak dikabulkan doa saya. Bukan tak dikabulkan, bisa jadi itulah kabul doa Allah. Kalau Allah kasih kamu apa yang kamu inginkan, bisa jadi tak terbaik untuk kamu. Contoh besar aja lah. Siapa sih yang gak mau harta di ibu saat ini? Semua mau. Siapa yang gak punya rumah yang besar? Semua mau. Siapa yang gak mau mobil? Mau. Tapi Allah tahu. Kalau kita dikasih Allah rezeki yang berlimpah, jadi kita terlena di dunia kita.
Maka sengaja Allah tahankan, maka Allah tak kabulkan. Kenapa? Kalau saya kasih kamu akan lupa tentangku. Maka ibu minta barakah dari ilmu, dari harta. Jangan sampai harta menjauhkan kita dari Allah SWT. Nih, yang jualan pagi, petang, siang, malam, bukankah kita cari rezeki? Tapi ketika azan berkumandang, kapan sholatnya? Beko salah, nanti salah. Yang sholat subuh gimana? Ngaji gimana? Kan udah datang pelanggan, tak bisa mengaji. Maka minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah pekerjaan saya sehingga tak menjauhkan saya daripada perintah kau padaku, ya Allah. Kenapa? Karena rezeki kita adalah bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana keadaan orang yang berselawat ketika meninggal? Kekasih Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, ibu datang mendampingi. Ibu gimana rasanya? Kalau kita mencintai seseorang yang kita cintai, didampingi, didatangi, tentu bahagia. Jangan tanya bagaimana sakitnya saat kita bahas seolah-olah seperti pohon yang bercabang-cabang durinya masuk ke dalam perut, ditarik, sakit. Pakai shin saya, sakit. Kenapa? Sakitnya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah seperti diiris-iris, dikasih cuka, dikasih garam. Jangan tanya, kena cabai aja tangan kita pun luka, kena air aja dah pedih. Apalagi setiap irisan dikasih cabai segala macam. Allahu Akbar. Tapi bagi kekasih Rasulullah SAW yang banyak lisannya bersalawat kepada Nabi, Rasulullah dampingi, Rasulullah temani. Saya bilang, ya Allah, ketika saya bahas masa bab ini, ya Allah, hadirkanlah rasa cintaku kepada Engkau. Melewati Rasulullah, ya Allah. Kenapa coba? Kita nggak ada apa-apanya, ibu. Adanya kita kan ada Rasulullah. Bayangkan, bukankah hidup kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah? Maka kita nggak punya mampu ke sana, dekatilah yang punya rahmat. Siapa? Rasulullah. Tempel ke dia. Dengan cara apa? Perbanyak berselawat kepadanya. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kisah Nabi Yusuf ketika lewat, bagaimana para pembesar Zulaikha memutuskan tangannya dengan pisau. Itu baru Nabi Yusuf melewat. Bagaimana kalau kekasih Allah depan mata kita, betapa gantengnya, betapa mulianya, sakitnya luar biasa. Ketika ditarik ruh, tak terasa. Kenapa? Nikmat bertemu, didampingi oleh kasih Allah. Siapa? Orang-orang yang banyak berselawat. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala sayyidina. Bahkan jangankan kita mati, di dunia aja ibu tadi dikasih balasan. Kalau kalian punya masalah ibu, banyaklah selawat. Kenapa? Janji Allah, ya, diangkat 10, dihilangkan 10, ya, dibersihkan 10 hal kejelekan. Maka tadi ibu, jika kita punya masalah, banyaklah berselawat. Terutama masalah harta. Tapi satu, siapa yang nggak senang kalau ada yang bilang mau mobil, selawat aja mobil tuh. Bisa jadi kita nggak berkah dapat mobil. Kadang ada ulama, ada ustaz yang nggak senang mau harta, selawatlah. Jangan jadikan sebagai panduan. Kenapa? Yang paling berkah adalah dapat rahmat. Bukankah kita dapat masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi rahmat Allah. Lagi-lagi kita tidak punya amalan yang apa-apa ibu. Ngaji kita masih belepotan. Kalaupun kita hafal Quran masih ada sombong. Tuh sudah hafal Quran. Tapi rahmat Allah. Menurut siapa? Kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Maka bagi orang-orang yang nggak punya uang untuk bersedekah, nih dilewat nih, tak mampu kayak kita banyak kita segala macam, berselawatlah. Kenapa? Dibalas Allah. Sudah dengan yang lainnya. Ini masih ada 10 menit, ada pertanyaan silakan. Ada 10 menit, karena kalau saya bahas 39, waktu 2 jam lagi. Silakan. Sayyidina. Baik, bagaimana perkataan kalimat salawat? Apakah pakai Sayyidina atau tidak? Tentu kalau Rasulullah kan mengajarkan ada 2, boleh pakai atau enggak. Yang enggak boleh itu 1 bu, enggak bisa salawat dosa. Jujur bu, ketika saya ketemu Tuan Guru UAS, saya tak mungkin manggil, UAS, enggak mungkin. Ustadz Al-Mukarram Al-Fadilah. Kenapa? Kita tahu keilmuannya segala macam. Bahkan saya ketemu sama Bu Ayang sekalipun,
Nggak mungkin. Bu Ayang, kenapa? Ihtiram saya kepada beliau. Terus ihtiram kita sebagai manusia biasa kepada Ustaz, bagaimana caranya? Pakai kalimat Sayyidina. Apa arti Sayyidina itu? Banyak luas. Pemimpinku, sanjunganku, kenapa lagi? Bagindaku, belahan jiwaku. Maka saya menjalankan baik sholat ataupun tidak, saya wajibkan diri saya pakai Sayyidina. Ini nggak pantas menyebut, hei Muhammad. Allah aja nyebut Nabi Muhammad, ya ayuhan Nabi. Satu, ya ayuhal mudaththir, ya ayuhal muzammil, pakai lakopnya. Maka bagaimana hukumnya? Itu boleh pakai Sayyidina, boleh dalam fikihnya, nggak pakai juga boleh. Yang nggak boleh tuh nggak bisa lawat. Nah, maka saya pada dari awal saja memakai Allahumma sholli ala Sayyidina. Kenapa coba? Ketika kalian diucapkan Sayyidina, pemimpinku, belahan jiwaku, ya, atasanku. Kenapa coba? Ihtiram kita sebagai manusia yang banyak dosa. Kalau nggak pakai, boleh silakan. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena sudah biasa Sayyidina, sudah saya biasakan. Bahkan anak-anak saya bu, usia 3 tahun, anak saya 3 tahun sampai usia ini wajibkan pakai Sayyidina. Kenapa? Membiasakan ihtiram. Yang kita puji adalah kekasih Allah. Allah dan malaikat berselawat padanya. Nah, maka tadi zaman saya bu, ya, bahkan kata Rasulullah SAW, aku ada Sayyidil Ummah, aku adalah pemimpin para umat. Maka kita lebih baik lagi mengucapkan Sayyidina. Yang nggak pakai tak masalah, silakan. Tapi satu hal, jangan tidak berselawat. Itu masalahnya. Ada lagi, silakan. Saya belum minta tolong sama panitia, tolong kasihkan kertas ini. Sebelum tutup ada waktu 7 menit lagi, boleh kasihkan semuanya. Ini ada salawat Ibrahimiyah. Semuanya kak, boleh. Tapi saya nggak bisa banyak kasihnya, cuma kasih 28 kayak itu ya. Yang dapat aja. Ini saya tadi pagi agak terlambat, saya datang 3 menit terlambat karena membuat ini dulu. Ini ada kalimat salawat Ibrahimiyah. Saya yakin kita udah hafal semuanya. Kenapa? Ini salawat ketika kita sholat. Mungkin kalau agak nggak banyak, 1 bagi 2, 1 bagi 2 aja gitu. Boleh pun 1, 2, 1, 2. Atau yang enggak dapat nanti bisa buka di HP-nya, gitu kan? Salawat Ibrahimiyah. Bisa jadi kita enggak diterima oleh Allah salawat kita, oleh tajab mungkin Nabi, bisa jadi salah pengucapannya. Ibrahim atau Ibrahim. Nah, itu dia, ya kan? Kalau anak pun salawat yuk Ibrahim. Pernah saya tanya Ibrahim, pernah saya tanya Sholli Sayyidina, pakai shin dia. Kadang-kadang saya pakai sa, kadang pakai sa. Hati-hati. Salah mengucapkan, salah arti, salah makna. Tak sampai. Wa ala ali, ala ali. Itu juga salah-salah penyebutannya. Ala sama ala itu beda makna. Ala kepada keluarga. Nah, antara ain sama hamzah sama. Tapi jangan sampai sembarangan mengucapkan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid. Tanyakan diri kita ibu-ibu, selama ini kita bersalawat, tepatkah pada kalimatnya? Kebanyakan kesalahan kita diantaranya mana? Sayyidina. Padahal Sayyidina. Pakai tasydid. Yang kedua, wa ala. Itu beda. Ala pakai ain. Ala pakai hamzah. Ala kepada. Ala keluarga. Kadang mau ucapkan wa ala. Salah. Pantasnya enggak dibalas oleh Bunda Rasulullah. Kemudian Muhammad atau Muhammad. Itu ada mim bertasydid. Dalam kaidah belajar Al-Quran, mim bertasydid, nun bertasydid wajib digunakan. Tapi tak 3 kali. Muhammad. Kapan selesai kita salawatnya? Ya kan? Setidaknya ketika kita sholat. Kenapa coba? Karena tempat yang paling diwajibkan untuk bersolawat. Kemudian kalimat Ibrahim. Sering sekali ketika saya bertanya kepada jamaah-jamaah, Bunda salawat Ibrahim. Ibrahim itu ada 2 harokat wajib. Qalqalahnya ra 2 harokat matabi'i, him 2 harokat matabi'i. Ibrahim. Bukan Ibrahim. Ibrahim. Kemudian yang terakhir fil alamin artinya ya Tuhan yang maha penyakit, nggak bisa balik. Fil alamin, alam semesta. Hati-hati. Fil alamina in salah. Fil pakai ain. Agak gini kan mata fil gitu kan. Fil alamina innaka hamidum majid. Saya minta semuanya sekali lagi baca salat sama-sama. 1, 2, 3. Sallu ala nabi. Sama-sama. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Ya Allah, mudah-mudahan 1 kali kita berselawat, Allah balas 10 kebaikan, di atas 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan. Mudah-mudahan kalau 1 kita balas, Allahu Akbar. Jika 10 kali kita baca, dibalas 100 kali. Maka tadi saya bilang, mana lebih banyak kita, mana abdolnya kita banyak selawat atau istighfar? Maka Imam Romli mengatakan, perbanyaklah selawat. Karena matematikanya jelas 1 selawat menghapus 10 kejelekan, mengangkat 10 kebaikan, mengangkat hati kita 10. Maka demikian dari saya, sebelum saya tutup, 1 pesan saya kepada kawan-kawan semuanya, pada saya pribadi juga, Musad Muslimah akhir zaman, ada sebuah komunitas belajar yang betul-betul fokus untuk belajar. Kita pasti punya masalah di kehidupan. Tak ada yang tidak ada masalah. Ya, hatta Rasul sendiri punya masalah pada istrinya, pada anaknya, pada kawan-kawannya. Tapi 1, ketika ada masalah, Allah pasti kasih solusinya. Bahkan Allah SWT bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah uji kalian kecuali kita sanggup lewatinya. Tapi ingat, ketika Allah yang kasih kesanggupan, tentu ada solusinya. Yang apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnahnya. 1 hal saya bilang, ibu-ibu semuanya, ketika naik pesawat, pernahkah kita kenal dengan pilotnya? Tapi kenapa kita yakin sampai ke tujuan? Kenapa? Besar kepercayaan kita kepada manusia, melainkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tamparan besar untuk kita pribadi. Apapun bentuk masalahnya, apapun bentuk musibahnya, yakinlah Allah memiliki kita yang tepat orangnya. Tapi ingat, kembalilah ke Al-Quran Sunnah, karena itulah jawabannya. Lagi dengan kita mempelajari bab salawat pada pagi ini, mudah-mudahan Allah bukakan ribuan pintu-pintu yang tutup tadi dengan kebaikan dunia dan akhirat. Saya tidak sempat menceritakan masalah apa fadilah yang lain, banyak tak terucapkan kalimat. Silakan buka YouTube segala macam. Kenapa coba? Jika punya masalah, berselawatlah. Kenapa?
sebagai wasilah kita minta dibukakan pintu yang sulit tadi. Saya tutup dengan doa dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana garama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ati nufusana taqwaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها يا صلاح يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Allahumma ighfir lahum, untuk kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum, untuk kedua mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum, untuk semua nenek moyang kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum, untuk semua guru-guru kami, khususan guru Al-Quran agama kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum, untuk semua para suami kami. Allahumma ighfir lahum kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mustaqdimin wal mustakhirat warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yanqa ath-thawbul abyad min ad-danas wa abdilhum daran khayran min darihim wa zawjan khayran min zawjihim wa ahlan khayran min ahlihim wa adkhilhumul jannah wa a'idhumul adzaban nar wa adzabal qabr ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal mahsyar wa qina adzabal qabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Dan terima kasih kepada ketua dan juga pada kawan-kawan kita di Musad. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita karena kita mudahkan urusan orang lainnya. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.